Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari sekalian, perkenalkan, nama saya Risma. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta semester 1. Di sini kami mendapat tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Pengantar Perjanjian Baru 1, yaitu membahas salah satu Injil permulaan dalam Perjanjian Baru. Dalam hal ini, kami mendapat tugas Injil Markus. Saya akan membahas Injil Markus dari sisi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Injil Markus, apakah Injil kunci memecah problem sinoptik? Dosen pembimbing Dr. Buyung Kosaputra, disusun oleh saya, Risma Tonggo Napitupulu. Di sini saya akan membahas sebuah misteri yang menarik dalam kitab suci, tepatnya di awal Injil Markus. Kita semua tahu bahwa Injil Markus adalah salah satu kitab tertua di Perjanjian Baru. Namun ternyata awal dari kitab ini cukup membingungkan banyak ahli. Kenapa? Karena kalimat pertamanya seolah-olah menggantung tanpa penjelasan yang lengkap. Kemudian kita langsung disuguhi kutipan dari kitab Yesaya yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Padahal nama Yohanes baru muncul beberapa ayat kemudian. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pertama, ada yang berpendapat bahwa beberapa kata atau kalimat di awal mungkin hilang. Namun, bukti-bukti yang ada kurang mendukung teori ini. Kedua, ada yang berpendapat bahwa ayat pertama sebenarnya adalah judul dan kisah sebenarnya baru dimulai dengan kutipan dari Yesaya. Pendapat ini cukup menarik, namun juga agak tidak biasa. Terakhir, ada yang berpendapat bahwa ayat 2 dan 3 sebenarnya adalah semacam penjelasan tambahan dan yang penting adalah hubungan antara ayat 1 dan ayat keempat. Jadi mana yang benar? Hingga kini, para ahli masih berdebat. Yang pasti, permulaan Injil Markus ini mengajarkan kita bahwa memahami kitab suci itu tidak selalulah mudah dan seringkali membutuhkan pemikiran yang mendalam. Pernahkah Anda bertanya, seberapa jauh kisah dalam Injil Markus merefleksikan kejadian sebenarnya? Apakah kita sedang membaca sebuah kisah nyata atau lebih kepada sebuah interpretasi dari sebuah komunitas? Injil Markus sebagai salah satu Injil tertua telah menjadi pusat perdebatan panjang di kalangan para ahli. Beberapa pendapat bahwa Injil ini hanyalah kumpulan cerita yang diciptakan oleh komunitas Kristen awal untuk memperkuat iman mereka. Namun, pandangan lain melihat Injil Markus sebagai sebuah upaya untuk merekam peristiwa sebenarnya. Jika kita melihat kembali pada sumber-sumber sejarah lainnya, seperti gulungan-gulungan kuno, kita dapat melihat bagaimana penulis Injil Markus berusaha untuk menyajikan kisah Yesus dalam konteks sejarah yang lebih luas. Namun, penting untuk diingat bahwa Injil Markus ditulis beberapa dekade setelah kematian Yesus. Selama periode ini, banyak cerita dan legenda mungkin telah berkembang. Oleh karena itu, memisahkan fakta dari mitos dalam Injil Markus bukanlah tugas yang mudah. Pertanyaan tentang kesejarahan Injil Markus terus menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban yang pasti, namun upaya untuk menggali lapisan sejarah di balik Injil ini tetap penting. Dengan memahami konteks sejarahnya, kita dapat lebih menghargai pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Markus. Jadi kita bertanya, jika sebenarnya yang menulis Injil Markus salah satu Injil tertua dalam Alkitab, selama berabad-abad, para ahli teologi telah berupaya mengungkap misteri di balik pena Injil ini. Menurut kesaksian para pemimpin gereja awal seperti Papias, Irenaeus, dan Clement dari Alexandria, penulis Injil Markus adalah bernama Markus yang juga memiliki hubungan dekat dengan Rasul Paul Petrus. Mereka melihat Markus sebagai seorang penulis yang terpercaya yang merekam pengajaran Yesus secara langsung dari Petrus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul pandangan yang berbeda. Beberapa ahli meragukan keterikatan Markus dengan Petrus dan bahkan mempertanyakan keakuratan
kesaksian para pemimpin gereja awal. Mereka berpendapat bahwa Injil Markus lebih merupakan hasil karya kolektif dari sebuah komunitas Kristen. Jadi, siapakah Markus sebenarnya? Apakah dia seorang penulis tunggal yang sangat dekat dengan Petrus, atau bagian dari sebuah kelompok yang mencatat tradisi lisan? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan yang menarik di kalangan para ahli. Yang pasti, kisah tentang penulisan Injil Markus ini menunjukkan betapa kompleks dan menariknya sejarah Alkitab. Melalui penelitian yang terus-menerus, kita semakin memahami bagaimana pesan Yesus disampaikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kapan sebenarnya Injil Markus ditulis? Jawabannya ternyata tidak semudah yang kita kira. Injil Markus, salah satu kitab suci tertua dalam agama Kristen, telah menjadi subjek perdebatan panjang di kalangan para ahli. Jika kita lihat garis waktu ini, kita akan menemukan berbagai teori tentang kapan kitab ini disusun. Beberapa ahli berpendapat bahwa Injil Markus ditulis sekitar tahun 65-70 Masehi. Namun, ada juga yang meyakini bahwa kitab ini ditulis jauh lebih awal, bahkan sebelum tahun 50 Masehi. Mengapa begitu banyak perbedaan pendapat? Bukti yang terbatas. Kita melihat sedikit sekali bukti konkret tentang kapan tepatnya Injil Markus ditulis. Interpretasi yang berbeda. Para ahli seringkali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap bukti-bukti yang ada. Konteks sejarah pada masa itu sangat kompleks, sehingga sulit untuk menemukan dengan pasti kapan sebuah peristiwa tertentu terjadi. Jadi, kapan sebenarnya Injil Markus ditulis? Sampai saat ini, kita belum memiliki jawaban pasti. Misteri ini terus menjadi tantangan bagi para peneliti dan membuka ruang bagi kita untuk terus menggali lebih dalam tentang sejarah agama Kristen. Untuk siapa sebenarnya Injil Markus ditulis? Siapa pembaca pertama yang bersemangat mendengarkan kisah Yesus Kristus melalui tulisan Markus? Mengapa kita tidak memiliki jawaban pasti? Bukti-bukti sejarah mengarah pada dua kota besar di Kekaisaran Romawi, Roma dan Antioquia. Mengapa Roma? Koneksi dengan Petrus. Tradisi kuat menghubungkan Markus dengan Petrus yang diyakini meninggal di Roma. Penganiayaan, rujukan pada penderitaan dalam Injil Markus, sering dikaitkan dengan penganiayaan Nero di Roma. Gereja Roma, dokumen-dokumen awal Kristen yang terkait dengan Roma menunjukkan penggunaan Injil Markus. Lalu, bagaimana dengan Antioquia? Petrus di Antioquia. Petrus juga pernah melayani di Antioquia, dan ada kemungkinan Markus menulis untuk komunitas Kristen di sana. Pengaruh budaya. Beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa dan gaya penulisan Markus menunjukkan pengaruh budaya Yunani yang kuat dan yang lebih umum dijumpai di kota-kota seperti Antioquia. Meskipun bukti-bukti mengarah pada kedua kota ini, konsensus umum lebih condong ke Roma sebagai penerima pertama Injil Markus. Namun, perdebatan ini tetap menarik karena menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya sejarah awal kekristenan. Mengapa Markus menulis Injil? Bukan sekedar menceritakan kisah hidup Yesus. Markus punya tujuan yang lebih dalam. Jika kita lihat Injil Markus, kita akan menemukan sebuah narasi yang fokus pada penderitaan dan kebangkitan Yesus. Markus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati, namun berbeda dari apa yang orang-orang Yahudi harapkan. Penderitaan Yesus bukanlah sebuah kesalahan, melainkan bagian dari rencana Allah. Selain itu, Markus juga ingin memberikan semangat kepada umat Kristen yang sedang menghadapi penganiayaan. Dengan menyoroti penderitaan Yesus, Markus ingin menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman. Namun, di balik penderitaan itu, ada kemenangan yang jauh lebih besar. Jadi, tujuan penulisan Injil Markus sangatlah kompleks. Markus ingin kita melihat Yesus sebagai Mesias yang menderita, namun juga sebagai pemenang atas kuasa jahat. Pesan ini sangat relevan bagi kita yang hidup di dunia yang penuh tantangan. Mengapa Injil Markus begitu hidup dan terasa nyata? Jawabannya terletak pada gaya bahasa yang unik dan penuh makna. Injil Markus
yang ditulis dalam bahasa Yunani ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam. Bahasa yang digunakan bukan sekedar bahasa sehari-hari, tetapi juga mencerminkan pengaruh bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Seperti yang Anda lihat pada grafik ini, gaya bahasa Markus sangat kaya. Kata-kata seperti Yunani, Arab, dan Semit saling terkait membentuk sebuah mozaik yang indah. Penggunaan kata-kata penghubung yang sederhana dan kalimat-kalimat yang pendek membuat Injil Markus mudah dipahami, namun tetap syarat dengan makna mendalam. Penting untuk diingat bahwa Injil Markus bukan sekedar kumpulan cerita, tetapi juga sebuah karya sastra yang luar biasa. Penulisnya dengan cermat memilih kata-kata dan struktur kalimat untuk menyampaikan pesan yang kuat. Gaya bahasa Injil Markus adalah cerminan dari zaman dan budaya di mana Injil ini ditulis. Dengan memahami gaya bahasanya, kita dapat lebih mendalam lagi memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Mengapa kisah Yesus dalam Injil Markus disusun seperti itu? Ternyata penulis Injil Markus punya cara unik dalam menyusun ceritanya. Markus tidak sekedar menulis biografi Yesus secara kronologis. Ia menggunakan sebuah kerangka yang disebut kerangka kerigma. Bayangkan, kerangka ini menjadi sebuah garis besar-besar yang mengarahkan seluruh cerita. Kerangka ini membagi kisah Yesus menjadi beberapa bagian utama: pelayanan di Galilea, pelayanan di luar Galilea, perjalanan ke Yerusalem, dan akhirnya penderitaan dan kebangkitannya. Struktur ini mirip dengan pola yang kita temukan dalam kisah para rasul, khususnya dalam pidato Petrus. Mengapa Markus menggunakan kerangka ini? Kemungkinan besar karena kerangka yang sudah ada dalam tradisi lisan gereja mula-mula. Ini adalah cara yang efektif untuk menyampaikan inti pesan tentang Yesus, seorang Mesias yang menderita dan bangkit. Meskipun Markus menggunakan kerangka ini, ia juga memasukkan banyak detail dan cerita yang membuat kisah Yesus menjadi hidup dan menarik. Jadi, meskipun kita melihat adanya struktur yang jelas, kita juga tetap bisa menikmati kekayaan dan kedalaman kisah Yesus dalam Injil Markus. Sensasi petualangan yang menggetarkan atau menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Injil Markus mengajak kita dalam perjalanan yang tak terlupakan mengikuti kisah hidup Yesus Kristus. Markus, penulis Injil ini, menggambar sebuah potret Yesus yang dinamis dan penuh aksi. Kita diajak menyaksikan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, melakukan mujizat penyembuhan dan mengajar dengan hikmat yang luar biasa. Dari pinggiran danau Galilea yang tenang hingga hiruk-pikuk Yerusalem, kita akan menyaksikan Yesus menghadapi berbagai tantangan dan penganiayaan. Namun di tengah semua itu, kasih-Nya yang tak terukur selalu bersinar terang. Kisah Injil Markus bukan hanya sekedar cerita sejarah. Ia adalah kisah tentang harapan, iman, dan pengorbanan. Kisah tentang seorang manusia yang sempurna, yang rela menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan kita semua. Tentang kisah yang terputus di tengah jalan. Injil Markus, salah satu kitab suci paling penting dalam kekristenan, memberikan kita teka-teki yang sama. Kita tahu bahwa Injil Markus menceritakan kisah Yesus Kristus dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba cerita itu berakhir dengan kalimat yang menggantung karena mereka takut. Kenapa Markus berhenti di situ? Apakah ada alasan di balik akhir yang tiba-tiba ini? Selama berabad-abad, para ahli telah berdebat tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa naskah aslinya memang berakhir di situ, mungkin karena Markus meninggal dunia atau memutuskan untuk menulis kisah lanjutan. Ada juga yang yakin bahwa bagian akhir hilang seiring waktu karena kerusakan naskah. Yang menarik, beberapa ahli mengajukan teori bahwa Markus sengaja mengakhiri kisahnya dengan nada yang tidak terduga. Mungkin ia mengajak para pembaca untuk merenungkan makna iman dan keberanian, bahkan di tengah rasa takut. Sampai saat ini, kita belum menemukan jawaban pasti misteri di balik akhir Injil Markus,
tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia studi Alkitab. Namun, justru ketidakpastian inilah yang membuat kisah ini semakin menarik untuk kita renungkan. Jadi teman-teman, kita telah melihat bagaimana Injil Markus mengisahkan kehidupan Yesus Kristus sebagai kisah tindakan yang penuh kuasa. Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi juga membuktikan kasih-Nya melalui mujizat-mujizat yang luar biasa. Kisahnya mengajak kita untuk mengikuti jejak-Nya, menjadi pelayan bagi sesama, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bayangkan, kita bisa belajar banyak dari Yesus. Kita bisa belajar tentang kasih yang tidak bersyarat, tentang keberanian untuk menghadapi tantangan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Semoga melalui pemahaman kita tentang Injil Markus, kita semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.